Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Okanya. Fa kaifa ya. Fa kullu man siwallah yamut. Semua selain Allah itu mati. Jadi makanya jangan bertawakal kepada zat mati. Apalagi bertawakal sama patung. Apalagi bertawakal ini kalau kita lihat ulun kamu hendak tawakali bak patung. Ya patung itu kan benda mati. Sekarang seorang banyak bertawakal sama hartanya. Harta itu kan benda mati juga. Pada duitnya, pada jabatannya, jabatan kan benda mati juga. Orang bertawakal ini hendak punya aman kau deh. Maka mau dia peng cukup jai peng cukup jai. Dia tidak tahu kalau besok uang itu diambil oleh orang lain atau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia untuk hilang uangnya, ya kabeh ya. Itu seorang yang bertawakal kepada hartanya. Maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala pemberi rezeki. Bertawakallah kepada Allah yang menciptakan sipulan yang selalu kita takuti sipulan ini. Dunia ke sipulan, dunia ke sipulan. Kalau macam-macam nanti rezeki saya diputuskan oleh sipulan. Jangan takut kepada sipulan. Takutlah kepada yang menciptakan sipulan itu. Ya. Fa kaifa ya'tamid bil qalbi alaihi. Kalau seandainya seorang itu mati, harta itu juga bisa hancur, harta bisa hancur, bangunan bisa hancur. Kalau seandainya bangunan bisa hancur, harta bisa hancur, fa kaifa ya'tamid bil qalbi alaihi. Bagaimana kita bisa yakin kepada dia? Ya, enggak tentu. Seorang belum tentu dia. Siapa yang bisa menjamin, Pak? Beliau pergi ke luar negeri, Pak. Ada rumah nih, Pak. Nyona rumah yang Banda Aceh. Siapa bisa jamin kalau ketika beliau kembali, rumah itu tidak digusur? Tidak ada yang bisa menjamin. Beliau pergi 20 tahun, 30 tahun. Mungkin ketika balik, sudah hilang rumahnya. Ya, dia bertawakal tadi pada hartanya, Pak. Dia bertawakal pada rumahnya. Tetapi siapa jamin? Tidak ada yang bisa menjamin, Pak. Tapi tawakallah kepada pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kaifa yatawakkal alaihi wa huwa yanqati wala yanqati. Bagaimana kita bertawakal kepada harta kalau harta itu akan habis? Bagaimana bertawakal kepada sipulan kalau sipulan meninggal? Bagaimana kita bertawakal kepada jabatan kita kalau jabatan cuma 5 tahun? Itu pun kalau ada umur 5 tahun. Bisa saja nanti ketika kita sakit-sakit sudah dipecat. Bagaimana mau tawakal sama jabatan? Kita ngomong ke anak kita, nak aman nak, selama ayah menjabat kamu aman nak. Tikula gratis, mandung gratis ni. Ya. Tinggal mau dipecat dari jabatan. Duanya stres, anak-anak stres, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lihat ada sebuah hadis. Bagaimana Rasulullah SAW ini ketika di padang mahsyar ada 70.000 orang itu masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ya, tanpa hisab. Kemudian setelah itu apa? Sahabat saling bertanya satu sama lainnya. Nyantole ya. Ada yang mengatakan itu mungkin cucu-cucunya itu setelah kita dulu. Ya, mereka ini ahli ibadah. Sebagian mengatakan tidak, itu para sahabat. Sebagian mengatakan oh tidak, itu orang-orang khusus itu. Ya. Sehingga Rasulullah bertanya, kalian ngomong apa kalian? Ya, sebelum kita lanjut ini, ketika ini di padang mahsyar. Jadi waktu itu Rasulullah SAW ketika semua bangkit di padang mahsyar, uridan alayya al-umam. Rupanya ada kelompok-kelompok umat yang datang waktu itu. Ada yang datang, fara'aitun nabi wa ma'ahu ruhaitun. Ada seorang nabi, pengikutnya di bawah 10 orang. Hana rame, Pak. Hana rame. Karena mungkin waktu dia berdakwah tidak ada yang mau dengar dia. Yang dengar cuma di bawah 10 orang. Yang kedua, wan nabi ma'ahu ar-rajul war-rajulani. Ada seorang nabi, pengikutnya 3 orang. 3 orang pengikutnya. Makanya nabi berjalan di depan, pengikutnya cuma 3 orang. Wan nabi laisa ma'ahu ahad. Ada seorang nabi dibangkitkan di padang mahsyar, tidak ada pengikut sama sekali, Pak. Pengikut hanya terputar. Dia sendiri. Kemudian setelah itu, idrufi'a li sawadun azim. Ketika saya melihat ke atas, ada seperti hitam kata Rasulullah. Fadhanantu annahum ummati. Saya yakin itu adalah umatku kata Rasulullah SAW. Artinya saking banyaknya manusia kan hitam menumbak hitam.
seperti burung ababil itu, tayran ababil. Jadi saking banyaknya burung itu seperti awan Pak, hitam. Ini begitu ya, saking banyaknya orang itu seperti hitam itu, gambaran hitam. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu. Ada yang mengatakan kepadaku, itu bukan umatmu ya Muhammad, itu umat Nabi Musa dan umatnya. Walakin dzur ilal ufuq. Sekarang kamu lihat ke sudut yang lain lagi, kata malaikat. Coba kamu lihat ke sudut lain lagi. Fa nadartu, saya melihatnya. Fa idza sawadun azimun. Fa qila li unzur ilal ufuq akhar. Saya melihat ada sekelompok orang banyak juga. Kemudian kata malaikat, jangan lihat ke situ lagi, coba lihat ke tempat lain lagi. Ketika lihat ke tempat lain lagi, fa idza sawadun azim, lebih besar lagi daripada tadi. Fa qila li, malaikat mengatakan, itu adalah umatmu ya Muhammad. Maka umat yang paling banyak nanti di padang mahsyar itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat Nabi Musa alaihissalam itu tidak lebih daripada 600.000, ya 600.000. Ini sesuai dengan di dalam tafsir Baydawi. Itu 600.000 yang Nabi Musa ajak ketika untuk melewati Laut Merah ketika dikejar oleh Fir'aun. Itu belum lagi nanti ada orang yang syirik kepada Allah, ada yang kufur lagi, ada yang keluar dari jamaah lagi, sehingga mungkin kurang dari 600.000 orang. Tapi umat Nabi Muhammad itu banyak sekali. Kemudian setelah itu, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Malaikat mengatakan di antara mereka itu ada 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kita juga bertanya-tanya, penalun ditina, penalun, penalin dulu, atau sebagian orang pesimis, nak mungkin saya itu, nak mungkin saya nak mungkin ke 70.000 itu tidak dihisab. Karena hisab itu ada dua. Hisab ini ada dua. Hisab ketika di padang mahsyar, yang pertama uridat namanya. Uridat itu apa? Cuma dinampakkan saja. Ini amal ibadahmu, termasuk ini 70.000 orang. Ini amal ibadah kalian. Jadi ketika dia lihat, tidak ditanya lagi oleh Allah, langsung dimasukkan ke dalam surga. Nanti ada satu lagi, itu ditanya su'ila. Yang pertama uridah, yang kedua su'ila. Su'ila itu ditanya, kenapa begini? Ini amal ibadahmu, kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa kamu beribadah? Kenapa kamu mencuri? Kalau ditanya kata Rasulullah, halaka, celaka dia, hancur dia kata Rasulullah. Kalau sudah ditanya, mana hancur apa? Pasti diazab. Udziba kata Rasulullah, dia akan diazab. Rupanya ketika itu para sahabat kan ngomong-ngomong, Pak. Ya ngomong-ngomong, ini siapa 70.000 orang? Apakah termasuk kita? Sebagian mengatakan itu termasuk kita. Sebagian mengatakan tidak, itu umat setelah kita. Ada yang mengatakan tidak, itu orang spesial itu. Ketika itu Rasulullah menjawab, kalian tahu nggak siapa 70.000 orang itu? Humul ladzina la yatatayyaru. Mereka tidak datang ke dukun untuk minta ruqyah. Ya namanya jak dukun lah ke ruqyah. Usir setan sama dukun. Alasan dia apa? Kalau ingin usir setan sama setan ini. Makanya ajak dukun kan setan juga. Jadi alasan dia usir setan melalui setan. Walaupun seperti itu tidak boleh juga. Ini namanya yatatayarun. Ya yatatayarun. Jadi artinya dia ru'yah, dia percaya kepada sesuatu. Ya, dia percaya kepada sesuatu. Itu tidak boleh. Maka kelompok yang masuk tanpa hisab itu la yatatayarun. Ya. Ada juga yang mengartikan yatatayarun itu melihat burung, melihat burung. Biasanya orang ketika melihat burung gagak, oh nyona bala ya, nabala. Artinya apa? Dia percaya ke burung itu. Ketika dia melihat burung ini lagi, oh berarti ini ada yang meninggal besok ini. Nah, yang meninggal tengok. Ya, nih. Tapi kalau kita pergi ke Malaysia, coba lihat gagak kan banyak sekali gagak. Oh mati menuaknya. Jadi artinya apa? La yatatayarun. Mereka menganggap biasa-biasa saja. Ya, biasa saja. Ini orang yang masuk surga tanpa hisab. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wala yastarqun. Ya, meramal nasib. Ya, ada juga yang ini terbalik. Ada juga mengatakan yatatayarun itu meramal nasib. Ya, seperti tadi. Tetapi kesimpulannya apa? Meramal nasib tidak boleh. Kemudian ruqyah minta pertolongan kepada selain Allah itu juga tidak boleh. Ya, selain dia tidak boleh. Pertolongan kepada dukun tidak boleh, kepada patung tidak boleh, kepada zat yang lain juga tidak boleh. Ini yang mereka lakukan. Jadi maka ada yang mengatakan yastarqun itu ruqyah.
Ada yang mengatakan yastarqun itu meramal nasib. Ini bagaimana nasib saya, masa depan saya. Ada yang mengatakan dia tatayarun itu meramal nasib. Ya. Ajak Pak Dukun datanya. Nasib saya bagaimana masa depan saya. Kalau li dukun, oh masa depan suram yang gaya dukun. Ya. Yang dukun bangai, Pak. Yang menyolaginya tajak Pak Dukunnya, sekarang jangan ramal saya, ramal kamu. Kenapa miskin selalu dah begini? Cuma kau ramal masa depan kamu, biar ramal masa depan lu nih, Pak. Makanya orang datang ke dukunnya orang bodoh, Pak. Orang bodoh. Dukun itu menjadi orang pintar, Pak. Karena yang datang ke dukun orang bodoh, maka dukun naik derajatnya menjadi orang pintar. Maka jangan datang ke dukun, kita yang pintar, dukun yang bodoh, Mbak, dukun yang bodoh. Masa dia meramal nasib orang lain, nasib sendiri dia tidak tahu? Tidak tahu dia nasib sendiri. Dia ramal nasib orang lain ini 10 tahun akan datang akan jadi pejabat. Katanya Mbak dukun, kamu jadi apa nanti 10 tahun akan datang? Hai depui, Mbak. Tetapi dia tahu orang lain kan bodoh namanya. Ya. Ini yang kedua. Wala yatta'un. Yang ketiga, kenapa mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab? Mereka itu melakukan pengobatan melalui api, ya, melalui api. Di Aceh ini masih ada, getek li api, Pak, getek api, gepelingka api, geputar ba api, Pak. Itu kebiasaan Majusi. Orang Majusi. Katanya waktu anak sakit dah pudek di api, ya, Pak. Ada satu-satu kampung itu yang masih melakukan seperti itu. Kecok guni ke pasolan guni, Pak, gupje guni. Berjih penyakit, geputar lama apui padunggo. Ketika kita tanya berapa kali putar, sekian kali. Pakai sekian kali. Haji harus siap syarat ni, Pak. Harus siap syarat putar sekian kali. Kemudian setelah itu apa? Cok je apui, rom apui, Pak. Ya, ni. Dia putar-putar di api itu. Ini namanya yakta'un. Di dalam kajian tauhid, ini yakta'un ini masuk ke dalam kategori makruh. Makruh itu dibenci. Jadi kita jangan mengalah makruh, hanato haram pula. Makruh memang, makruh. Anak tu haram. Jadi arti kalau makruh, coba kita bayangkan saja. Makruh itu kan dibenci. Bayangkan seorang anak kalau dibenci oleh ayah dan ibunya, bagaimana sikapnya? Nyoh, anak pupunya nyoh makruh. Bayangkan saja kita beribadah tapi dibenci oleh Allah, bagaimana caranya? Jadi jangan terbayang makruh, makruh. Oh makruh, Jadi makruh itu dibenci dan dicela. Maka kalau ingin melakukan pengobatan, jangan melalui api. Dikhawatirkan seorang akan yakin kepada api itu yang menyembuhkan. Ya. Maka jangan menggunakan api. Jadi bagaimana cara minta kepada Allah? Berdoa kepada Allah. Atau kita bisa bertawakal dengan apa? Melalui obat, taji obat. Tapi kita yakin kalau yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah 3. Sekarang yang terakhir, ya, yang terakhir. Kenapa seorang itu masuk ke dalam surga tanpa hisab? Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dia bertawakal rupanya kepadaku, kata Allah. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya setelah itu ada seorang pemuda, dia pemuda biasa deh, Pak. Pemuda biasa. Namanya Akasyah. Ya, Akasyah. Akasyah mengangkat tangan. Ya Rasulullah, kata Akasyah. Tolong doakan saya ya Rasulullah supaya saya masuk ke dalam 70.000 orang itu ya Rasulullah. Rasulullah berdoa kepada Allah. Ya Allah, masukkan Akasyah ya Allah. Akasyah senangnya luar biasa. Akhirnya semua jamaah bangun. Ya Rasulullah, kamu menghujib. Oh, hanjit le, tidur wantang sih, kata Rasulullah. Kalau yang lain, kalian kira-kira saja. Arti kira-kira prediksi saja, kira-kira naik tamong 70.000 itu. Tetapi kita jangan putus asa juga. Itu beda pikir 70.000 mentang, Pak. Ada lagi yang lain membuat seorang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ya, jadi tidak mesti 70.000 orang itu saja. Dari mana landasannya? Ya, seperti hadis Rasulullah tadi. Maka kita sekarang beribadah bagaimana? Sesuai dengan ilmu. Jangan ngomongi orang lain, jangan protes ini, jangan protes itu, jangan kritik ibadah orang lain. Kritik lain, Pak. Kita kritik diri sendiri dulu. Jangan sering kritik orang lain, ya, jangan sering kritik orang lain. Jadi paling enggak kita itu amal ibadah terus bertambah. Dibanding daripada kita terus mengkritik orang lain terus. Ya. Jadi artinya kita kembali kemari dulu, Pak. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus yakin, ya. Jadi bukan ini saja yang 70.000 orang itu saja yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Oh, kalau saya bagaimana ya Allah, apakah bisa? Ya. Makanya berpegang pada hadis Rasulullah tadi, beribadahlah kita, jangan sampai ibadah kita ditanya. Tetapi bagaimana? Uridat, dinampakkan ini ibadahmu. Maka sekarang kita bagaimana cara supaya peningkatan amal ibadah? Jangan peningkatan dosa. Pek lale tak keng gop tak upak gop tak cek ibadah gop. Jangan betul.
Kita melihat ibadah sendiri, apakah sudah betul atau tidak. Gunanya untuk apa? Kita masuk ke dalam surga juga tanpa hisab dan tidak ditanya-tanya oleh Allah. Ketika kita pergi ke masjid, baju yang kita ibadah itu, baju korupsi, hasil korupsi, dah belum baca Pak. Jangan sampai ditanya oleh Allah, kamu beribadah baju dari mana? Jangan sampai tanya. Jadi maka kita jaga diri, Pak. Baca bebekna, baca korupsi. Ini bagaimana tidak ada yang berhubungan dengan korupsi, tidak ada hubungan dengan menzalimi orang lain sehingga kita beli baju dan lain sebagainya. Kita menyekolahkan anak di pesantren, tetapi apa, duit yang kita sekolahkan anak itu duit korupsi orang lain, Pak. Kita zalimi orang lain, tak jauhkan. Maka oleh karena itu anak itu tidak berkah. Tak harap jika ulama, gimana jika ulama anak itu dibesarkan dengan uang haram. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini satu lagi, Pak. Ya, satu lagi. Ya, sambil kita menunggu 2-3 menit lagi lah. Jadi Nabi Muhammad mengatakan begini, kalau kalian bertawakal kepada Allah 70% atau 100%, ya. Tapi kalau 50 tidak, dia masih ragu-ragu. Apalagi tawakal 30%. Ini namanya haqqa tawakuli. 70% itu sudah dianggap tawakal penuh, apalagi 100%. Kita itu menyekolahkan anak kita tawakal pada Allah. Apapun yang terjadi sama anak saya, ya Allah, apakah kesehatan dia, apapun juga, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, saya tawakal kepada Engkau, ya Allah. Saya cuma bisa berdoa saja, ya Allah. Ya, Mbak, berdoa karena dia, Pak. Ya, berdoa karena. Lainnya saya tawakal, ya Allah. Apapun yang terjadi, ya, Mbak. Apakah nanti terjadi ini, terjadi itu, saya tawakal pada Engkau. Maka Rasulullah mengatakan, keunggulan tawakal 70% atau 100%, Rasulullah mengatakan, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, betul-betul tawakal 70 atau 100%. Kalau level-level kita mungkin 70. Artinya keraguan tidak ada lagi. Saya sudah tawakal pada Allah. Anak saya insyaallah akan sembuh. Tawakal pada Allah. Tiba-tiba meninggal dunia. Tapi dia yakin betul, dia tidak marah pada orang lain. Dia yakin yang menghidupkan Allah, yang mematikan juga Allah Subhanahu wa taala. Itu orang tawakal, Pak. Maka dia tidak stres, karena stres. Kenapa? Dia sudah tawakal 70% atau 100%. Apa fungsi tawakal itu? La razaqakum kama yarzuqut tayr. Kalau kalian bertawakal 70%, tapi bukan 50 hanya dianggap, karena dia masih ragu-ragu. Kalau kalian bertawakal 70% atau 100%, Allah akan memberikan rezeki kepada kalian, kata Allah. Sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Burung itu tidak punya akal. Anaija tikula taija, akai hana tapu hana. Tetapi dia tawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah akan memberikan rezeki kepada dia. Mana bukti burung itu bertawakal pada Allah? Pada masa Nabi ada seekor burung. Burung itu buta, tidak bisa dia terbang kemana-mana karena buta. Mau kemana dia terbang? Sekolah tidak, apa-apa tidak, akai dan reputan. Nya kebalikannya, katanya fikula kamanya alai pupuye, rezeki hana jelah lah ngebrahma. Rezeki lo hana jelah, Pak. Masa binatang jelas, masa kita enggak jelas, Pak? Kita enggak jelas. Oh, akal ada, kemudian pendidikan ada, masa rezeki enggak jelas? Kenapa burung itu jelas? Kalau kita ingin jelas rezeki, contohlah burung itu, kata Rasulullah. Dicem, contoh dicem. Bagaimana contoh dicem? Pada masa Rasulullah ada seekor burung. Burung itu buta. Dia tidak bisa terbang kemana-mana. Dia lahir di dahan itu, besar juga di dahan itu. Rupanya ketika dia lapar, ini hadis Rasulullah bersama sahabatnya ketika melewati sebuah tempat. Rupanya Rasulullah mendengar burung itu sedang minta makanan dia kepada Allah. Apa bunyinya? Khalaqtani a'ma wa qad kuntu bil ju'i fa'at'imni ya Allah. Ya Allah, Engkau ciptakan saya dalam keadaan buta, ya Allah. Berikan makan kepada saya, ya Allah. Itu pun melekat, Pak Allah, Pak. Padahal otak dia tidak ada, Pak. Dan dia tidak punya ilmu, Pak. Tapi dia tahu minta kepada Allah. Ya, kalau kita kan begini, ini tolong, Pak, ini tolong, ya, Pak. Menyokong tolong, kabeh hilun, Pak. Ya, minta tolong sama orang, padahal akal ada dia, Pak. Tapi dia minta tolong sama orang. Coba lihat burung, kata Rasulullah. Akal tidak ada, sekolah tidak ada, dia berani minta kepada Allah. Kita lihat respon Allah bagaimana. Setelah dia minta, ya Allah, Kau ciptakan saya dalam keadaan buta, saya sedang lapar, ya Allah. Ini jom makanan ke lu, ya Allah, kata dicem, Pak burung. Ketika itu Rasulullah ini menceritakan kepada sahabatnya, fa'atal jaradu, datanglah seekor belalang, fadakhala ila famihi fabtala'ahu. Kemudian apa? Masuk ke dalam mulut burung tadi, belalang, pada satu ekor belalang, dia telan, kemudian dia kenyang. Wa qala,
burung itu mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah itu bukan alhamdulillah. Maknanya apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Syukur untuk Allah. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Kita Yohana tidak pandai bersyukur. Ketika kita sembuh dari sakit, dokter terima kasih dokter. Dokter kita terima kasih. Kenapa kita tidak Allah? Terima kasih Allah. Karena aku pulih lu melalui dokternya ya Allah. Ya. Burung itu dia pandai berterima kasih. Dan dia ketika meminta diakhiri dengan apa? Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Terima kasih Allah, engkau tidak pernah lupa kepada makhlukmu yang dulu bertasbih kepadamu. Maksud tasbih apa? Meminta kepadamu. Icem hanai leke pak manusia, pak hanai leke pak. Tak pernah dia minta. Tolong saya kasih makan, tak pernah pak. Dia minta kepada Allah, nanti makanan dia diberikan oleh orang lain pak, melalui orang lain. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kalian bertawakal sepenuhnya, kata Rasulullah, apakah itu 70% atau 100%, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung yang tidak punya akal dan sekolah tadi. Maka dalam kesempatan Rasulullah mengatakan begini, kalau rezeki itu sesuai dengan jenjang pendidikan, ya, nah orang begah kan, menyomuhut le rezeki, bermanyang-manyang tikula, menyohana manyang tikula, hana rezeki, ya, hana le rezeki, ya. Kita lihat tamat SD tanda putar rezeki bukan le rezeki. Jadi makanya Rasulullah mengatakan rezeki itu bukan pada jenjang pendidikan. Rasulullah mengatakan kalau rezeki itu sesuai dengan jenjang pendidikan dan sesuai dengan akal, maka mati binatang apa mati menunggu. Maka mati binatang karena binatang tak punya akal, enggak sekolah, hanya jak terguna. Dan dia tidak tahu bagaimana cari makan, hanya jak kula, dah nakai. Maka rezeki Allah itu bukan sesuai dengan akal, ada akal atau tidak ada akal. Dan rezeki Allah itu tidak sesuai dengan apakah ilmu dia tinggi atau tidak tinggi. Yang jelas rezeki diberikan oleh Allah. Apakah dia kufur atau tidak kufur? Yahudi dijauh rezeki cilik. Bedanya apa? Pemberian rezeki itu bukan untuk rahmat dan keberkahan, tapi untuk mengazab mereka dan mereka supaya tahu diri. Sebagian mereka tahu diri, oh maka jauh rezeki, jauh rezeki, dia teliti, akhirnya dia masuk Islam. Seperti kata Imam Sya'rawi, kufur itu dua model. Ada kufur yang pertama, imekir hati, hana terima, tetap lon yang pegot, tetap lon yang nyo, tetap lon yang itu kufur yang pertama. Kufur yang kedua, namanya mustafidun bil kufri. Dia itu apa? Mustafid bil kufri. Ketika dia datang petunjuk, dia gunakan akalnya. Ya, ketika itu apa kata dia? Ya, dia gunakan akalnya fa'amana dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau binatang kan nggak pakai akal. Tapi dia insting. Dia diberikan insting oleh Allah Subhanahu wa taala, kecenderungan untuk bisa memahami sesuatu, dia pergunakan insting itu untuk bisa dekat dengan Allah. Maka kita itu diberikan akal, gunakanlah akal ini untuk bisa dekat dengan Allah. Gejo ilmu, gunakan ilmu untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian. Nanti kita lihat apa kita lanjutkan lagi tawakal, karena banyak sekali pembahasan tawakal. Ya, bisa nanti hakikat tawakal. Tawakal itu bagaimana sebenarnya? Apakah ketika kita tidur lalu dia lumpreh rezeki, apakah tawakal atau bagaimana? Dan kita harus memahami hakikat supaya apa? Tawakal itu nikmat. Ya, seperti salat. Kita harus pahami salat itu apa sebenarnya. Untuk apa? Supaya nikmat sembahyang, Pak. Kalau enggak nikmat salat. Ya, maka sebagian orang goes-goes itu nikmat bagi dia. Kenapa? Hakikat goes-goes sudah dia tahu. Mangatnya merumpuk satu sama lainnya. Tapi kalau orang yang enggak paham, teko goes-goes maka adanya rantai-rantainya butuh ni. Kabeh modal-modal kena, Pak. Dia enggak paham hakikat itu. Kalau orang paham hakikat itu, duit berapapun dia keluarkan. Anak pupu gede, yang penting nikmat. Anak pupu sembahyang subuh yang penting nikmat dia salat subuh. Anak pupunya yang penting nikmat, bersedekah, rupanya ada orang bersedekah itu nikmat sama dia, Pak. Kenikmatan sama dia. Tapi kita tenang ni, alhamdulillah. Mereka alhamdulillah. Atau salat ya, Pak. Bahkan ada orang-orang tertentu di salat duha itu nikmat bagi dia. Binti kebedah apa kurang padu dia sembahyang itu nikmat bagi dia walaupun berapa rakaat dia ini kan. Tapi bagi kita yang belum pernah salat ini, hana nikmat. Alah pun tak sembahyang habis mati-mati. Udah mau sedekah habis pempeng, Pak. Ya. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.